بمفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin hadirat, para tamu undangan, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para takmir masjid Al-Muttaqin, dan semua yang insya Allah kita semua digolongkan mendapatkan rahmatnya Allah. Amin, Allahumma amin. Tak lupa kepada guru-guru kita, Habib Syekh bin Mustafa Ba'bud, Habib Zaki bin Abdullah Asgaf, Habib Abdul Qadir bin Hasan Asgaf, dan semua para sesepuh, semoga kita selalu mendapat riayah daripada mereka. Amin, Allahumma amin. Saya di sini akan sedikit menyampaikan di dalam Islam, di dalam agama ini ada yang namanya urusan dengan Allah Subhanahu wa taala, ada yang namanya urusannya dengan makhluk. Mungkin yang berurusan dengan Allah sudah sering disampaikan. Dianjurkan kita daripada sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Tadi disinggung sedikit masalah yang berurusan dengan makhluk. Apa itu? Tentang mengkafani. Jadi penting ya, dalam Islam ini bukan personalitas toh, tapi mencakup semua kehidupan kita. Menyangkup kita untuk beramal baik. Yang dimaksud di sini adalah apa? Untuk beribadah dalam keadaan sosial. Ikut andil dalam persatuan umat, ikut andil untuk memajukan suatu daerahnya. Bahkan segala bentuk kebaikan itu mendapatkan balasan dari Allah SWT, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 77, waf'alul khaira la'allakum tuflihun, yang artinya dan berbuatlah kebaikan agar kalian beruntung. Beberapa ahli tafsir menyebutkan bentuk apapun itu kebaikan, pasti kita bakal dapat keberuntungan. Jadi bentuk apapun yang kita sumbangsihkan dalam proses kehidupan masyarakat, insya Allah kita akan mendapatkan keberuntungan. Ingat, kebaikan bukan keburukan. Maka kebalikan daripada itu, kalau kita sampai merusak atau menjadi keburukan di suatu masyarakat, menciptakan kegagalan, menciptakan kejahatan, maka juga mendapatkan musibah, bala atas apa perbuatan kita. Jadi dalam Islam ini sebenarnya amal ibadah itu banyak ya. Yang paling baik yang saya sebutkan di sini, ahabbun, dalam riwayat disebutkan apa? Ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Apa itu? Paling dicintai manusia di sisinya Allah adalah yang paling bermanfaat di antara manusia yang lainnya. Jadi penting kita untuk membuat diri kita bermanfaat bisa apa enggak? Kadang kita insya Allah ibadahnya sudah maksimal. Insya Allah hubungan dengan Allah sudah bagus. Tapi kadang kita nyakitkan hatinya seseorang. Kadang kita membuat orang dengki dengan adanya kita. Kita membuat orang tidak senang atas kehadiran kita. Ini yang perlu kita perbaiki. Sudah jarang orang yang bisa sejalan di antara keduanya, ini jarang. Kadang ibadahnya luar biasa, tapi nyakitkan hati saudaranya. Kadang luar biasa dia dalam berbakti kepada masjid dan lain sebagainya, tapi dia kurang dari ibadah wajibnya. Tapi kok bisa jalan bersama-sama, insya Allah termasuk orang-orang yang beruntung. Ya ikhwani, penting dalam hal ini perlu disampaikan, karena di masa-masa seperti ini, orang menganggap bahwa hal ini tidak bertakluk di masyarakat. Sebenarnya dalam Islam ini sangat bertakluk. Seseorang yang dikatakan memiliki kedudukan, belum tentu paling afdol ibadahnya adalah membaca Al-Quran. Apa? Bisa saja paling afdolnya yang memiliki kedudukan yang bisa menyelesaikan nahi mungkar. Yang bisa menyelesaikan daripada pemberantasan, daripada tempat-tempat perzinahan dan lain sebagainya. Ada orang yang waktunya dalam keadaan menuntut ilmu, maka
paling afdol dalam beribadah dia adalah menuntut ilmu. Ada yang waktunya dia mempunyai banyak harta, maka paling afdolnya dia memperbanyak bersedekah. Dan ada wakalanya orang yang hormat kepada orang tuanya, maka paling afdol dia beribadah adalah hormat kepada orang tuanya. Semua itu tergantung situasi masing-masing. Maka tidak bisa digarisbawahi. Oh, paling afdol amal adalah jihad fisabilillah. Di sini bukan tempatnya jihad. Tempatnya jihad, mari memerangi kaum kafir. Begitu paling afdolnya. Di sini paling afdolnya apa? Ya mungkin thalabul ilm, mungkin menyenangkan hati seseorang. Tergantung dari manfaat, paling manfaatnya di tempat itu. Rasulullah SAW juga pernah bersabda bahwa disebutkan dalam riwayatnya, wali anna amsiya ma'ahin li fi hajatin ahabbu ilayya min an aktifa fi hadal masjid. Yang artinya sesungguhnya aku berjalan bersama saudaraku yang muslim dalam memenuhi sebuah hajatnya, maka aku lebih cintai daripada beriktikaf di masjid ini. Yang dimaksud dari masjid ini adalah Masjid Nabawi. Selama 1 bulan penuh bahkan dalam riwayat disebutkan. Maksudnya apa? Ketika kita memberikan kelapangan kepada saudara kita memberikan kegembiraan, memberikan kontribusi sosial, itu lebih dicintai Rasulullah daripada kita cuma mempentingkan diri kita sendiri. Makanya dalam agama Islam ini juga dibarengkan dengan adanya amal ma'ruf nahi mungkar. Bukan cuma sekali tok, tapi terus menerus. Tujuannya apa? Agar kita menjadi umat sebaik-baiknya umat. Disebutkan juga bahwa dengan kita memberikan kontribusi atau kebaikan, maka Allah SWT juga akan memberikan kita pertolongan. Dalam riwayat disebutkan, wallahu fil aunil abdi maka nal abdu fil auni ahi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Ini penting, karena di zaman sekarang banyak orang menyepelekan. Di antaranya cara menolong saudaranya apa? Bisa dengan memberi makan, mengenyangkan perutnya, menyenangkan hatinya, memberikan keluasan rezekinya. Ini membayar hutangnya. Ini termasuk hal-hal yang menyenangkan hati sesama kita. Bahkan ada beberapa amal ibadah yang hukumnya sunnah tapi lebih afdol daripada yang wajib. Kita tahu ya, yang wajib itu kaidahnya lebih afdol daripada yang sunnah. Tapi ada beberapa ibadah hukumnya sunnah tapi lebih utama daripada yang wajib. Apa aja itu? Yang pertama mengucapkan salam. Yang pertama mengucapkan salam itu hukumnya sunnah. Tapi yang menjawab menjadikannya wajib untuk menjawab salam. Yang kedua apa? Berwudu sebelum masuk waktu. Ketika setelah masuk waktu duhur, maka wajib hukumnya berwudu untuk melaksanakan sholat duhur. Tapi yang orang berwudu sebelum masuk waktu duhur, hukumnya sunnah. Ini derajatnya lebih tinggi. Dan yang ketiga apa? Yang terakhir adalah membayar hutang sebelum jatuh tempo. Wajibnya temponya 1 bulan lagi, tapi dibayar sekarang itu termasuk hal yang sunnah, derajatnya lebih afdol daripada yang wajib. Ini adalah hal-hal yang perlu kita dawamkan, kita terus meneruskan di masyarakat kita. Kita berikan kontribusi kebaikan, baik sekecil apapun. Makanya orang yang tidak memiliki harta, dalam riwayat disebutkan walaupun sedekah dengan senyum, walaupun dengan menyenangkan mukanya, dengan cara tidak menyakiti sesama muslim, ini adalah bukti-bukti bahwa dia bisa menjadi kontribusi masyarakat yang baik dalam tatanan Islam. Inilah sedikit yang bisa saya sampaikan, insya Allah bisa memberikan manfaat baik diri saya pribadi maupun khalayak ramai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.